kali ini kami akan mewawancarai pelaku usaha. Di sini saya sudah berada dengan tim saya dan rekan-rekan saya, yaitu ada saya sendiri sebagai Ahmad, ada teman saya Nabila, ada Intan, dan juga ada Fitri. Kami dari kelompok 4, kami dari siswa-siswi SMK Visi Global di jurusan keperawatan. Untuk lokasi yang akan kami wawancarai itu rahasia. Jika kalian ingin tahu, stay tune, jangan kemana-mana, tetap di video kami. Sampai berjumpa di lokasi tersebut. Dadah! Hai teman-teman, kali ini kita sudah berada di tempat atau lokasi yang tadi sudah kita review di awal, yang sudah kita kasih tahu kita akan wawancara salah satu pelaku usaha di sebuah daerah atau di sebuah tempat. Bila boleh minta tolong dijelaskan kita sekarang lagi berada di mana? Hai teman-teman, sekarang saya berada di lokasi kedai Ahead yang berlokasi di sini. Lokasi di sini yaitu di perumahan Gria Pesona Maron 2, Blok Pisang Berlin nomor 3. Jangan lupa mampir ya. Pengen tahu dalamnya? Yuk kita langsung masuk aja. Dadah. Hai teman-teman, kali ini kita sudah berada di dalam dan kita sudah bersama dengan narasumber langsung. Permisi Mbak, sebelumnya ini atas nama Mbak siapa ya? Aku Kevin. Mbak Kevin? Ya. Mbak Kevin di sini tuh sebagai pegawai atau pemilik langsung? Saya pemilik langsung ya. Oke. Kita di sini sudah berada dengan di suatu lokasi bersama dengan pemiliknya langsung. Kami dari siswa-siswi SMK Visi Global dari Prodi Keperawatan. Kami dari kelompok 4. Kami kesini mau menyelesaikan tugas wawancara dari guru kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggun. Ini ada Intan. Terus sebelahnya Intan ada si Fikri. Dan sebelah Mbaknya ada si Nabila. Kami mohon bantuannya Mbak ya. Oke. Jadi Mbak, saya sebelumnya mau tanya, kenapa asal usul dari kedai Ahead tuh apa sih Mbak? Kedai Ahead itu asal usulnya dari hobi. Jadi saya tuh hobi masak. Hobi masak yang gara-gara drakor. Kan drakor ya kan tau kan. Nah itu gara-gara drakor. Terus kita kalau beli di daerah sini kan susah banget tuh. Iya. Masakan Korea. Akhirnya saya nyoba-nyoba masak sendiri gitu kan. Terus setelah aku masak sendiri ternyata kok rasanya worth it. Terus akhirnya itu sama keluarga disuruh coba dijual. Barangkali ini laku gitu kan. Akhirnya ya udah aku coba aku jual. Ternyata laku gitu. Kita udah berjualan 4 tahunan lah alhamdulillah. Gitu. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada yang something spesial, nggak ada. Sudah berapa lama sih Mbaknya membuka kedai ini gitu Mbak? Kedai Ahead udah buka kurang lebih 4 tahunan. 4 tahun. Selama 4 tahun itu Mbaknya ada kendala atau tidak gitu dari awal sekarang? Kalau kendala pasti ya, soalnya kalau namanya kita buka kuliner, apalagi kalau bisa dibilang alhamdulillah laris, hits kayak gitu, pasti banyak banget rintangannya. Cuma aku nggak bisa cerita ya kalau rintangan apa aja ya. Tidak apa-apa. Yang penting kalian cuma tahu aja kalau buka usaha itu emang kita harus kuat. Iya. Kuat mental. Kuat mental, kuat modal juga ya. Soalnya kalau buka kuliner sendiri itu banyak banget nanti yang masalah-masalah yang akan kita temuin di jalan gitu. Kenapa Mbaknya milih membuka kedai seperti ini kecil-kecil? Bukan kecil sini, lumayan ya dari sederhana ya. Sederhana tapi cukup gitu daripada kayak Mbaknya membuka resto atau yang lain gitu sejenisnya. Kalau untuk restoran nanti kedepannya kita emang punya impian mau buka restoran. Cuma kalau untuk saat ini kan aku lagi punya anak, umurnya masih kecil banget, jadi aku masih belum bisa buka di luar. Karena kan aku nggak bisa ngasih anak aku ke pengasuh, takut kan. Jadi kita harus ya udah kerja yang bisa merawat anak tapi dapat cuan. Benar. Mbaknya cuma dijual stay di sini aja atau mungkin punya cabang lain gitu di luar? Kalau sekarang aku hanya di perumahan aja. Kalau dulu aku ada maunya desain, tapi karena ada beberapa halangan jadi aku terpaksa nggak usah jadi tetap di perumahan aja. Berarti cuma di sini aja, masih baru di sini aja. Lalu kalau misalnya bukanya tuh Mbak, bukanya tuh dari pukul berapa sampai pukul berapa? Jam 8 pagi sampai jam 9 malam. 8 pagi sampai 9 malam. Ya. Terus kira-kira di sini tuh apa aja sih Mbak ada gitu? Maksudnya apa aja? Apa aja yang ada di sini? Kalau yang spesialnya tuh Korean food, tapi kita juga ada Indonesian food, Chinese food, Italian juga ada yang kayak spaghetti, pasta kayak gitu. Jadi sebenarnya semua menu ada sih. Ada. Kalau untuk yang lebih dominan atau favorit banget di sini? Korean foodnya. Dari beberapa macam ya yang kita tonjolin ke Korean foodnya sih. Kalau Indonesian hanya untuk
pemanis aja, kayak misal ada yang nggak doyan Korean, ya udah berarti dia bisa Indonesian food, biar nggak sia-sia kesini kan, Iya, kasihan iya. kayak gitu. Mbak, untuk modal ya, mohon maaf sebelumnya kami menanyakan soal modal. Iya. Untuk modal di awal mbaknya buka ini sampai Pertama sekarang, kali? iya pertama kali sampai sekarang. Sekarang ya, kalau pertama kali aku dulu hanya modal 15 sampai 20 juta. Lumayan ya, lumayan. Itu dikit sayang. Sedikit lah ya. Ya, karena untuk makanan emang sedikit. Iya. Karena gini, jadi aku modelnya tuh emang dari nol ya. Iya. Jadi belinya alat-alat Korea tuh juga bertahap, nggak langsung dari awal berat gitu nggak. Jadi emang bertahap, kayak nanti ada rezeki nambah ininya, nanti ada rezeki nambah ininya gitu. Jadi nggak langsung. Jadi kalau ditanya modal total semua ya pasti banyak lah, hampir ratusan. Cuma kalau dari awal kita buka itu hanya 15 sampai 20 juta. 15 sampai 20 juta. Keuntungannya kira-kira mbaknya satu hari, satu minggu atau sebulan lah berapa gitu? Ini berbicara umum apa pandemi ini, apalagi yang gini, pandemi ini sebelum pandemi dulu ya. Kalau sebelum pandemi dulu ya kita bulanan aja ya. Ya bulanan boleh. Bulanan itu bisa sampai 25 juta 30. Lumayan. Separuh harga. Iya. Separuh. 25 sampai 30. Tapi yang waktu sebelum pandemi ya. Nah, Gitu. kan sekarang pandemi nih, Mbak. Dari sebelum pandemi sampai mbaknya sampai Bisa kondisi 50%. pandemi nih. Ada kendala, ada masalah? Ada pengurangan omset tuh pasti. Pasti. Bisa sampai 50%. Separuh berarti ya? Iya, pengurangannya. Apalagi yang awal-awal pandemi itu, nah itu merosot banget itu. Terus kalau sekarang kan pandemi juga udah mulai kayak PPKM level 1 ya? PPKM level 1 ini gimana, Mbak? Ada peningkatan. Peningkatan. Iya, ada peningkatan. Terus kalau selama pandemi nih, Mbak, kira-kira keuntungannya berapa? Kalau keuntungan, aku nggak bisa bicara nominal karena naik turun ya. Iya. Untuk persentasenya selama lebih. PPKM ini itu nggak bisa sampai 90%. Jadi paling mentok 70-85% gitu. Nggak bisa sampai kayak dulu lagi gitu. Nah, kira-kira nih, Mbak, dari keuntungan segitu itu kan termasuk untung bersih atau kotor? Itu udah Bersih, bersihnya. udah bersih. Dari keuntungan segitu nih, Mbak, cukup nggak buat sehari-hari? Alhamdulillah cukup. Soalnya kan ini apa ya? Buka resto ini kan nggak sumber rezeki pertama. Maksudnya Iya. nggak. Ini hanya untuk Sampingan. sampingan aja. Jadi alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya. Terus kalau misalnya di sini tuh mbaknya sendirian atau ada yang bantuin gitu? Aku ada relawan 1, dulu 3. Tapi karena pandemi ini jadi aku kurangin karena nggak seramai dulu ya. Iya. Jadi aku jadi cuma tinggal 1 aja. Tinggal 1. Berarti dulu itu ada 3, cuman 3. karena selama pandemi di rumah kan terlebih aku dahulu. rumahkan. Kasian juga ya. Iya. Kasihan ya. Iya, kasian juga. Iya Terus makanya. nih, caranya Mbak bisa menarik konsumen. Gimana sih gitu biar konsumennya tuh menarik ke sini gitu, biar mau ke sini. Jadi dulu awal-awal promosi itu kita emang bener-bener dari nol ya. Ya. Aku tipe orang yang nggak pemalu juga sih sebenarnya. Jadi aku sempat brosur tuh di jalan-jalan, di sekolah, tapi genteng ya. Aku Ya, nggak di- sampai daerah. di daerah genteng aja kan. Di lingkungan genteng aja. Terus yang paling dominan tuh aku dari medsosnya. Jadi medsos tuh ternyata sangat berpengaruh ya guys Ya. ya. Itu aku dari Instagram, dari Facebook, ada di Google ada kan? Ada. Gitu. Terus WhatsApp. Jadi awal pertama yang aku influencerin tuh teman terdekat, saudara terlebih dahulu. teman terdekat. Nanti kan bibir ke bibir tuh cepet Iya, banget kan. Nah, cepat. dari situ aku jadi sambil promosi sebar brosur ke RTH aku juga pernah nih. RTH Maran. RTH kayak gitu ya. Alhamdulillah dari ternyata ya kita kalau kerja keras tuh pasti juga membuahkan hasil ya. Sosial media. Iya. Selama mbaknya memakai sosial media ini, ada kendala nggak gitu? Ada, kadang ada akun fake, tahu kan? Bohong. Iya, Tahu. jadi Iya. mereka order. Untungnya aku juga nggak bego-bego amat ya. Iya. Kalau yang order yang orang nggak kita kenal, kita pasti minta DP. Dan DP-nya pasti aku minta transfer. Aku kan pakai banking, jadi aku cek kan, bisa dicek. Karena aku pernah sering banget guys, kalau cuma ditipu ngirim bukti transfer Ternyata nominal tidak masuk. nominalnya tuh nggak mungkin dikit. Pasti kalau nipu kita tuh pasti 700, 800 sampai 1 juta. Ya kan kita bisa cek di banking kan. Iya. Ya udah, terus ya udah jadi aku ganti goda aja gitu. Jadi merekanya yang sebel mau nipu nggak bisa, akhirnya ngeblokir kayak gitu. Iya. Sering banget. Terus mbak, kan selain mbaknya pakai sosial media kayak WhatsApp, Instagram, Google kayak gitu, mbaknya di sini pakai kayak GoFood, Grab itu nggak sih? Aku pakai GoFood sama Jokap. GoFood, Gojek sama Jokap. Oke, iya. Pakai Berarti 2. nanti bisa dicari di situ guys. Bisa. Buat teman-teman jangan lupa follow ya IG-nya ya. Follow ya. Jangan lupa follow kedai Ahead. Ya. Di sini tuh pelayanannya atau apa sih yang mbak berikan gitu di sini supaya pelanggan tuh puas? Kalau aku ya, yang penting kita melayani pelanggan tuh dengan penuh hati, kasih Sayang. hati, sama senyum. Kalau untuk fasilitas aku cuma ngasih wifi, musik sama kipas aja sih. Jadi ya terserah kalian mau apa ya, intinya aku udah ngasih yang terbaik. Iya. Gitu.
Yang penting pelanggannya puas ya, Mbak ya. Yang penting kan puas. Kan nggak harus puas di tempat aja, tetapi kan makanan juga bisa memuaskan. Ya kalau itu pasti dong, kita harus ngasih yang makanan yang terbaik. Karena gini, aku jual makanan itu apa yang aku makan. Iya. Kalau misal aku mau ngasih makanan yang nggak enak, nggak mungkin kan aku makan nggak enak gitu kan. Iya. Jadi, ya maksudnya menurut aku udah enak. Kalau menurut kalian belum enak ya itu kan masing-masing Ya, individu ya. Karena apa ya, rasa di setiap orang itu Iya, berbeda-beda. makanya. Tapi kalau aku ngasihnya insya Allah kita ngasih kualitas yang terbaik. Untuk bumbu-bumbu Iya. bahan-bahannya atau semuanya lah. Intinya kita ngasih yang Terbaik. premium. Nih Mbak, saya mau nanya sebelumnya. Kan biasanya nih setiap tahun atau setiap bulan kan harga bahan ini naik. Nah, betul. ini nih caranya Mbak ngatasinnya nih gimana? Nah itu dari awal kan aku kan jualnya bukan di apa ya, bukan di harga yang nyari yang murah kan. Ya. Jadi ya itu berarti resiko aku. Maksudnya ya udah mau bahan itu naik atau turun. Kalau turun berarti rezeki aku. Kalau lagi naik ya udah resiko aku. Berarti naik Tetap turun nggak bisa aku rubah. Tetap Bahan harga tuh harus tetap. kayak gitu, nggak bisa dirubah. Atau mungkin ada bahan yang kayak dikelola lagi, maksudnya kayak diperbarui, dikurangin atau gimana? Nggak bisa bahan masakan aku tuh kayak itu tadi kenapa lama beli jibray karena dia emang masaknya harus kalian datang aku masak Oh, bukan gitu. yang tadi pagi aku masak anget itu nggak bisa. Nanti Oh, berarti kan harus fresh. fresh. Makanya fresh. kalau di sini kalian harus reservasi. Jadi maksudnya harus ngobrol dulu, harus WA dulu biar nggak lama nunggunya gitu. Butuh waktu. Terus nih Mbak, kan tadi juga di bahan ada kendala nih ya. Berarti kalau misalnya naik atau turun kita tetap harus syukurin berapapun dapatnya Oh gitu iya kan. pasti dong. Resiko. Ya kan? Resiko. Balik lagi resiko. Resiko Yang ke aku dong ya. ya kan. Jadi kan misal nih keuntunganku 10.000. Kalau harga naik otomatis kan keuntunganku berkurang kan. Ya. Ya udah resiko aku dong. Kan itu ya namanya juga penjual ya. Ya kita harus menerima resiko. Tapi kan kalau harga lagi turun aku yang untung. Iya. Harusnya 10 aku dapat 15. Ya alhamdulillah, bersyukur ya. Suka duka dari Mbaknya buka kedai Ahed dari awal sampai sekarang. Suka duka ya. Ya, suka dukanya. Kalau aku bicara suka dulu deh ya. Ya, boleh. Kalau sukanya yang pasti dapat cuan ya kan. Ya. Yang pasti dapat duit, dari hobi bisa dapat duit. Terus enaknya lagi apa? Aku nggak ninggalin keluarga lagi. Karena dulu aku kerja bukan di luar sini. aku kerja di maskapai. Otomatis jauh dari keluarga. Ya. Ya kan? Apalagi sekarang udah punya anak, jadi aku bisa merawat anak, bisa dekat sama keluarga, bisa dapat uang, terus untuk buka tutupnya kan misal aku capek Bisa langsung tutup. lah gitu kan. Kalau dulu ikut orang nggak bisa dong. Mau capek mau apa ya kamu kerja, kan harus kerja. Tanggung ya kan? jawab. Tanggung jawab. Makanya kalau sukanya itu sih lebih ke itu. Terus ini lagi masakan yang aku jual itu kan identik harganya mahal. Iya. Di sini aku nggak bandrol harga yang cukup mahal, standar lah. Nah, kan jadinya kayak orang-orang yang mungkin ekonominya nggak bisa Menengah. menengah ke bawah, kan mereka masih bisa merasakan masakan yang enak gitu. Iya. Maksudnya aku seneng aja gitu kayak lihat orang mereka kayak excited waktu makan, wah ternyata kayak gini ya rasa Korea gini. Iya, maksudnya mereka senyum seneng, Ya, happy happy. gitu, aku Happy. happy gitu loh. Sukanya dari itu. Jadi nggak hanya melulu tentang untung, Uang, tapi ya. aku melihat orang-orang Happy, juga ikut happy. Ya udah seneng aja gitu, kayak gitu. Kalau dukanya Mbak? Kalau Dukanya ini. rugi. Ya, Ruginya. kalau misal harga bahan naik, otomatis kita rugi. Iya. Terus kadang ada teman tiba-tiba pesan, tiba-tiba cancel. Kalau teman Iya. kan kita mau gimana ya? Iya. Ya udahlah gitu kan. Ya udah gak enaknya mungkin kayak gitu. Yang tiba-tiba enak jidatnya, tiba-tiba cancel gitu lah. Ya wis lah gitu. Jadi ya gak enaknya di situ. Tapi kalau untuk masalah makanan pesan cancel kan untungnya masakan ini enggak ini ya Mbak, apa ya, fresh gitu, enggak masak lama gitu kan enggak. Kalau untuk kayak gitu-gitu aku sih masih aman ya. Misal Aman. cancelan yang kayak gitu. Tapi kalau cancelan yang kayak bulgogi itu kan udah masakan jadi tuh. Iya. Nah itu ya udah kita makan sendiri atau kita kasih ke kadang Yang kita kasih membutuhkan. ke driver kayak gitu. Gak enaknya ya lebih ke situ. Terus kadang ada yang utang. Aduh, ini Kita mau nagih ya. Nggak enak. juga, tapi Iya. dianya nggak bayar-bayar Iya. juga ya. Tapi dibayar sih cuma kadang lama gitu. beberapa bulan kemudian. Ya, itu Kalau dia ingat, pengusaha harus siap ya mentalnya. Iya. Kayak gitu masalahnya. mentalnya harus lebih kuat dari biasanya. Benar. Mbak, Seperti itu aja. saya boleh minta ini ya, Mbaknya bercerita gitu sedikit aja dari perjuangan Mbak yang dari awal membuka kedai ini, dari yang ya mungkin kecil-kecilan berubah atau gimana gitu sampai bisa jadi seperti ini. Dulu awalnya tuh bingung ya, karena kan aku habis dari maskapai, maksudnya dapat gaji yang lumayan, tiba-tiba harus stay di rumah. Dirumahkan? Karena rawat anak. Oh, Kan rawat ya, anak. Resign tuh keluar dari Iya. maskapai. Karena waktu itu aku sempat keguguran. Jadi Ahed itu sebenarnya ada kembarannya, 2 anak aku tuh kembar. Nah yang satu nggak kuat jadinya. Otomatis kan, wah kandungan nggak bagus nih. Akhirnya disuruh di rumah, maksudnya nggak boleh kerja lagi, kamu harus istirahat. Ya udah, akhirnya istirahat di rumah. Terus kan bingung tuh, kita udah terbiasa kerja, terus disuruh diem. Kira-kira kuat nggak? Nggak kuat. Nah, akhirnya aku bingung, stres banget. Gimana ya? Maksudnya cara apa biar nggak jenuh gitu loh. Terus Biar nggak akhirnya bosan. sama aku bilang, lah kamu masak, lah aku nggak jualan, karena nggak jualan makanan gitu kan. Wah, jualan apa sih? Wah, jualan makanan. Nah, modalnya banyak itu, nggak punya uang kan. Terus akhirnya kan habis lahiran juga, aku sesar, jadi habis biaya banyak kan lahiran. Terus akhirnya dengan memanage keuangan yang ada, pokoknya mirip banget ya, papa beli dikit-dikit gitu. Akhirnya udah kita jual online dulu. Aku jadi nggak buka kedai dulu awalnya, jualan online.
aku masak sendiri, aku antar sendiri, sampai pernah jatuh kecelakaan. Yes. Nganter makanan tuh, dia perjuangan tuh bener-bener kayak Bener-bener perjuangan. Nah itu waktu mbak kecelakaan masih kondisi hamil atau sudah melahirkan? udah melahirkan. Sudah Karena melahirkan. aku operasi, jadi kan Masih ada kerasa. masih Oke. banget itu perjuangannya. Jadi ya kayak gitu terus, tapi kan kita kan juga ikhtiar ya, maksudnya minta sama Allah. Ternyata lambat laun aku apa itu dikasih rezeki sama Allah, terus sampai bisa apa itu nambah pegawai, bisa beli mobil, maksudnya kayak gitu lah. Jadi kalian jangan takut memulai dari nol. Kalau misal Allah ngasih, kamu bisa kok, kamu dapat rezeki kok, pasti bisa. Kalau asalkan kita yakin, kita Iya, jangan memohon patah kepada semangat ya, walaupun dari nol. Aku juga nggak punya modal banyak kayak awal, perjuangan banget. Jadi benar-benar dari nol ya mbak ya, Iya, benar sampai dari bisa nol. sekarang. Bisa Penghasilannya alhamdulillah. tadi sekitar 25 sampai 30. Iya, pahami. Oke. Harapan nih mbak, harapan buat kedainya mbak nih dari apa untuk kedepannya? Kedepannya doain ya kita bisa buka cabang, bisa buka Amin. resto di luar. Karena aku Amin. juga pengen di daerah Maran situ sebenarnya, biar nggak terlalu masuk-masuk gitu loh. Ya. Terus biar bisa berbagi lebih. Oh, aku hari Jumat tuh selalu ada Jumat berkah. Jumat berkah, Jadi alhamdulillah. semoga banyak saudara-saudara yang bisa bantu juga untuk Jumat berkah kayak gitu ya. Intinya biar lebih sukses lah. Bisa balik. Nah untuk membahas cabang nih mbak, Hmm. cabangnya kira-kira mbaknya pengen buka cabang di mana? Kalau untuk Daerah saat mana aja ini, gitu? kalau untuk saat ini aku banyak tawaran di Jember. Wih, Di Genteng sama Jember. jauh ya lumayan. Iya. Kalau touring masih bisa kan di Genteng? Lumayan, lumayan. GoFood nih ya, GoFood. Pakai joker aja murah. Jam rame di kedai. Kalau kita sore sama malam, karena Sore sama malam. rame ya, karena untuk makanan kita kan spesialis pedas ya. Ya. Kalau pagi kira-kira gimana kalau makan pedas? Sakit perut. Ya, maksudnya Sakit perut. apalagi di sini tuh kita lebih ke konsumen, saya itu lebih ke pegawai. Maksudnya kayak pulang kantor. Oh, iya. Kalau rame take away, kalau yang dibungkus-bungkus jam makan siang. Itu iya. Tapi kalau untuk yang dine in yang datang sini kebanyakan sore sama malam. Tapi kalau weekend biasanya pagi juga udah ada. Ya. Ini kan hari Hari- weekday kan. hari Hari, tengah. hari Untuk kerja. untuk kedai ini nih mbak, bukannya tuh dari hari apa sampai hari apa? Sebenarnya everyday setiap hari kita buka. Tapi kalau misal pas aku lagi ada acara ya aku tutup gitu. Aku biasanya info di sosmed sih kalau misal tutup kayak Di IG-nya tadi ya. di IG, di WA? di mana, di Semua semuanya sosmed. di sosmed. Harga nih mbak, ngomong-ngomong harga. Dari semua menu kira-kira harga berapa sampai berapa? Kalau untuk makanan, kalau untuk Ya. minuman standar sih. Kalau minuman kita ada yang 4.000, ada yang maksudnya standar lah ya. Kalau Ya. minuman, kalau makanan aku paling murah kimchi 10.000. Yang paling mahal paketan, menu paketan gitu ada yang 250 satu paket. Berarti dari 10 sampai 100 Sampai 250. 250. 250. 250. Termurah 10, termahal 250. Mungkin itu aja ya mbak ya yang mau kami udah. tanyakan. Udah nih dari teman-teman ada nggak? Udah cukup? Jelas? Serius? Oke. Tambah dong. Udah agak ya udah oke. Sama lu enggak usah ya berarti. Soal menu. Karena enggak tanya soal menu Tadi kan sudah mbaknya. Oh. Nanti buat teman-teman yang pengen tahu menunya bisa langsung cek di IG-nya langsung ya. Kedai Ahead. Jangan lupa. _ahead. Jangan lupa follow nanti Instagram kita. jangan lupa beli juga, oke? Terima kasih ya mbak. Terima kasih buat wawancaranya. Terima kasih buat waktunya dan juga infonya. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih buat yang sudah nonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kamu itu 134, Apa itu 134? gak ada duanya.